Siapapun yang melihat video ini bukan maksud untuk menggurui, namun ini hanya pendapat pribadi berdasarkan pengalaman yang sudah dijalani dan juga hasil dari analisa sumber referensi dari para ahli. Semoga video yang dibahas ini mengenai kebiasaan kecil mengubah segalanya dapat dilihat oleh generasi-generasi penerus yang tidak mudah menyerah dan bahkan tidak sampai mengalami depresi. Oke, mari kita mulai. Bayangkan jika kebiasaan kecil yang kalian lakukan setiap hari bisa mengubah hidup kalian sepenuhnya. Apa yang kalian lakukan jika mengetahui bahwa tindakan sekecil apapun bisa membawa kalian menuju kesuksesan besar yang selama ini kalian impikan? Kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa perubahan besar hanya bisa dicapai dengan usaha besar. Namun, konsep ini seringkali membuat kita merasa kewalahan dan akhirnya tidak melakukan apa-apa. Padahal, kunci dari perubahan yang signifikan justru terletak pada kebiasaan kecil yang konsisten yang dilakukan setiap hari. Perubahan yang dihasilkan pada suatu hari tertentu bisa terkesan kecil, tapi akan memiliki dampak yang terjadi setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun yang akan datang bisa dahsyat sekali. Kita juga dapat melihat hingga 10 tahun ke depan, atau menengok sedikit ke belakang, bahwa nilai kebiasaan yang baik dan kerugian akibat kebiasaan buruk yang kita lakukan menjadi kenyataan yang luar biasa. Kebiasaan kecil ini bekerja berdasarkan prinsip efek majemuk, seperti bunga yang terus berkembang biak dari modal awal yang kalian tanam. Kebiasaan kecil kita bisa berlipat ganda dalam dampaknya seiring waktu. Charles Duhigg dalam bukunya The Power of Habit dan James Clear dalam Atomic Habit menggarisbawahi pentingnya kebiasaan kecil yang terintegrasi dalam rutinitas harian kita. Mereka menunjukkan bagaimana perubahan kecil ini bisa membawa kita menuju tujuan besar yang awalnya tampak mustahil. Dalam bukunya, James Clear menulis bahwa kebiasaan dapat menjadi bunga majemuk yang baik atau buruk bagi kalian sendiri. Menjadi dua bagian, yaitu bunga majemuk yang positif dan bunga majemuk yang negatif. Dalam bunga majemuk yang positif, bisa terdiri dari bunga majemuk yang produktif, bunga majemuk pengetahuan, dan bunga majemuk hubungan. Dalam bunga majemuk yang produktif itu, seperti kalian makin banyak tugas yang kalian tangani tanpa berpikir, makin bebas pula otak kalian untuk berfokus pada bidang lain, atau kalian dapat menyelesaikan satu tugas tambahan dapat menjadi prestasi kecil pada suatu hari. Bunga majemuk pengetahuan itu seperti kalian belajar tentang satu gagasan baru tidak akan menjadikan kalian jenius, tapi komitmen kalian untuk belajar seumur hidup dapat mengubah kehidupan dan cara berpikir kalian. Lalu dalam bunga majemuk hubungan, itu bagaimana orang cenderung membalas perilaku kalian kepada mereka. Semakin kalian menolong, semakin sering orang menolong kalian. Menjadi sedikit lebih ramah dalam interaksi, dapat menghasilkan jaringan hubungan yang luas dan kuat, sejalan dengan waktu. Sedangkan bunga majemuk negatif itu terdiri dari bunga majemuk yang membuat stres, bunga majemuk pikiran buruk, dan bunga majemuk kebencian. Bunga majemuk yang membuat stres itu seperti kalian frustasi dalam kemacetan lalu lintas, atau beban tanggung jawab menjadi orang tua. Bahkan seperti kalian mengalami kecemasan apakah uang kalian cukup sampai ke awal bulan berikutnya. Dengan sendirinya, penyebab stres ini dapat dikelola. Namun apabila terus ada selama bertahun-tahun, stres kecil itu menumpuk dan menjadi masalah pada kesehatan yang serius. Lalu dalam majemuk pikiran buruk, itu seperti kalian memandang diri kalian tidak berharga, bodoh, beban orang tua, atau jelek. Maka makin kuat kecenderungan kalian untuk memandang hidup dengan cara seperti itu. Kalian terperangkap dalam lingkaran pikiran setan. Hal yang sama juga terjadi pada bagaimana Anda berpikir tentang orang lain. Begitu terjerumus ke dalam kebiasaan memandang orang sebagai pemarah, licik, egois, atau jahat, maka kalian akan merasa orang seperti ini ada di mana-mana. Terakhir yaitu bunga majemuk kebencian, itu seperti huru-hara. Protes dan gerakan massa jarang terjadi karena penyebab tunggal.
Begitu juga sebaliknya, agresi-agresi kecil tapi lama dan kekecewaan kecil setiap hari pelan-pelan akan bertumpuk sampai suatu peristiwa memicu. Ada beberapa alasan pokok mengapa sulit sekali membangun kebiasaan yang awet atau konsisten. Kalian membuat beberapa perubahan kecil tapi tidak melihat hasil nyata. Begitu pikiran ini berkuasa, langkah berikutnya yang sering kalian lakukan adalah menghentikan kebiasaan baik yang sudah dimulai. Banyak dari kita memiliki impian besar dan ambisi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Namun, tantangan terbesar yang kita hadapi bukanlah kurangnya motivasi atau visi, melainkan sistem dan kebiasaan yang kita jalani setiap hari. Kebiasaan kecil yang kita tanamkan secara konsisten memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Dan perubahan ini dimulai dari membangun sistem yang efektif. Dengan sistem yang tepat, kita mulai membentuk identitas baru. Identitas ini adalah sosok yang kita inginkan. Kebiasaan kecil, meskipun tampaknya sepele, memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan kita secara drastis. Penting untuk fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Kesalahan pertama yang sering kita lakukan adalah berusaha mengubah sesuatu tapi salah sasaran. Dalam buku Atomic Habits karya James Clear, dan ternyata ini cukup tepat ketika dijalankan. Bila kalian merasa sulit mengubah kebiasaan, masalah bukan terletak pada diri kalian, masalahnya ada pada sistem kalian. Kebiasaan buruk berulang dan terus berulang, bukan karena kalian tidak ingin berubah, tapi karena kalian memiliki sistem yang keliru untuk melakukan perubahan. Ada 3 lapisan dalam perubahan perilaku: perubahan pada hasil, perubahan pada proses, atau perubahan dalam identitas. Lapisan pertama mengubah hasil Anda, seperti kalian ingin memenangkan suatu kejuaraan. Lapisan kedua adalah mengubah proses Anda. Ini terkait dengan mengubah kebiasaan dan sistem, seperti merapikan tempat kerja atau meja kerja sehingga memiliki space yang lebih baik, mengembangkan latihan dalam latihan atau olahraga yang sering kalian lakukan. Lapisan ketiga paling dalam adalah mengubah identitas. Dalam lapisan ini, bagaimana kalian mengubah keyakinan, pandangan kalian tentang dunia, citra diri kalian, bahkan bagaimana penilaian kalian terhadap diri kalian sendiri dan orang lain. Hasil terkait dengan hal-hal yang kalian dapatkan, proses terkait dengan apa yang kalian lakukan, dan identitas terkait dengan apa yang kalian yakini. Banyak orang memulai proses pengubahan kebiasaan dengan berfokus pada apa yang ingin mereka raih. Ini mengantar kalian ke kebiasaan berbasis hasil. Alternatifnya adalah bagaimana membangun kebiasaan berbasis identitas. Dengan pendekatan identitas, kita mulai dengan berfokus pada kita ingin menjadi sosok seperti apa. Perubahan perilaku yang sejati adalah perubahan identitas. Kalian mungkin memulai sesuatu kebiasaan karena motivasi, tapi satu-satunya penyebab yang membuat kalian bertahan adalah karena kebiasaan itu membuat bagian dari identitas kalian. Contoh dalam hal musik, sasaran kalian bukan belajar menguasai sebuah instrumen. Sasaran kalian adalah menjadi pemusik. Perilaku kalian biasanya mencerminkan identitas kalian. Hal yang kalian kerjakan menunjukkan tipe pribadi yang kalian yakini adalah diri kalian. Ini evolusi yang bertahap. Kalian tidak berubah dalam sekejap mata dan langsung menjadi orang yang sama sekali baru. Kalian berubah sedikit demi sedikit, hari demi hari, kebiasaan demi kebiasaan. Kalian terus-menerus mengalami evolusi mikro diri hingga akhir membentuk identitas diri kalian. Pada akhirnya, untuk menjadi sosok yang kita inginkan, kita harus mulai dari sistem dan kebiasaan kecil yang kita bangun setiap hari. Fokuslah pada proses dan biarkan identitas kalian terbentuk melalui tindakan konsisten tersebut. Dengan sistem yang baik, kalian bisa mengubah segalanya dan menjadi versi terbaik dari diri kalian. Jadi, mulailah hari ini dengan kebiasaan kecil yang baik yang akan membawa kalian menuju perubahan besar di masa depan.